di 7 gunung di antara daerah-daerah tadi ya? Benar, yang dilewati cincin api. Berarti ada kaitannya dengan makhluk akhir zaman nggak? Semuanya itu ada karena Allah sudah tentukan tempat-tempatnya, waktunya. Nah, kenapa yang mewakili adalah 7 gunung yang paling, ketika 7 gunung itu akan meletus, kemudian gejolak alam akan besar itu, kenapa? Bahkan banyak gunung yang lain. Dikarenakan 7 gunung itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami ucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mensupport channel Pak Depokan Bledek, meng-like, meng-subscribe, meng-share, dan menyalakan loncengnya. Nah, Mas Haji, kita juga mendoakan para subscriber Pak Depokan Bledek. Kita berdoa bersama-sama supaya semuanya subscriber tim Pak Depokan Bledek semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Keluarganya juga sehat walafiat, rezekinya melimpah, berkah, dan selalu bertambah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan hari kemarin kan kita banyak membahas tentang kejadian-kejadian alam ya Mas. Iya. Dan respon dari subscriber Pak Depokan Bledek alhamdulillah ya kan, banyak yang menonton, banyak yang meng-like, banyak yang berkomentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini perasaannya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ternyata konten dari Pak Depokan Bledek bisa diterima. Alhamdulillah. Banyak yang menyukai. Alhamdulillah. Ya. Semoga kita juga minta doanya dan dukungannya subscriber Pak Depokan Bledek agar channel Pak Depokan Bledek semakin berkembang. Amin ya rabbal Semakin alamin. banyak yang menonton. Amin. Semakin banyak yang mendapat kebermanfaatan. Amin. Sekali lagi jangan dipercaya 100%. Ini semua hanya sebatas hiburan, yang baik diambil dan yang buruk cukup disimpan saja. Bukan begitu Mas Haji? Kira-kira ada yang perlu disampaikan dulu nggak sebelum ini kontennya ini? Cukup Mas. Oh cukup ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa Mas Haji ini? Tentang kejadian-kejadian di saat ini, gunung-gunung yang bergejolak. Gunung-gunung yang bergejolak ya. Iya. Nah, untuk lebih detailnya lagi ya kan, kita coba untuk dengarkan cuplikan berita dulu ya Mas ya. Nah, dari pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang pada Rabu 28 Agustus 2024, Gunung Merapi teramati mengalami kegempaan guguran 25 kali dan gempa hybrid 1 kali. Selama periode ini, Gunung Merapi juga meluncurkan guguran lava ke arah barat daya atau kali bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,2 km. Sementara sebelumnya pada Selasa 27 Agustus 2024, Gunung Merapi juga meluncurkan 48 kali guguran lava ke arah barat daya atau kali bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,9 km. nah, yang hari Selasa dan Rabu yang bergejolak ini Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah Yogyakarta. Nah, kita akan coba cari tahu bersama apa sebenarnya pesan yang disampaikan Gunung Merapi dan rahasia apa yang
menyertai bergejolaknya gunung-gunung yang ada di Indonesia ini ya Mas Haji ya. Iya. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Mari saksikan video selengkapnya Sabar Padepokan Bledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik penjaga gunung Merapi. Sinkron menyatu di dalam tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun, sinkron semua pengetahuan ada kun fayakun. Sinkron 100% sinkron kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya bicara? Saya yang kemarin dipanggil oleh panjenengan. Oh, namanya? Ya Sabar Padepokan Bledek. Waseso. Waseso. Nah, tadi kan sudah mengucapkan salam ya. Alhamdulillah. Berarti udah Islam. Alhamdulillah. Yang Islam kan siapa? Alhamdulillah, beliaulah pemimpin atau penguasa seluruh alam gaib. Oh ya. Nah, kalau boleh seadanya dulu Mbah Waseso. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya Mbak ya. Untuk menemani percakapan perbincangan kita, saya sajikan makanan dan minuman terenak. Fayakun ada. Terima kasih. Silakan sama-sama, silakan untuk dinikmati biar santai ngobrolnya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Nah, ini hadir lagi Mbah Waseso menemani kami tim dari Padepokan Bledek. Nah, kali ini kita akan mencari tahu ini Mbah. Mencari tahu tentang sekarang ini kemarin gejolak-gejolak tentang megatrust ya kan. Berarti kan berhubungan dengan lautan ya kan. Nah, kalau ini kita akan mencoba mencari tahu tentang gejolak gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia ini seperti apa. Insya Allah yang sedikit saya tahu. Iya, silakan Pak. Untuk waktu ini, zaman yang akhir ini, yaitu akhir zaman, sudah waktunya kehancuran-kehancuran yang ada di Nusantara maupun ada di dunia ini, semuanya akan mulai kehancuran-kehancurannya. Semua itu tinggal menunggu waktunya saja. Gunung-gunung sudah menunjukkan ekstensinya, gejolak-gejolaknya, terutama Gunung Merapi yang kami tempati atau yang kami jaga, dan nantinya seluruh gunung-gunung yang ada di Nusantara
akan ikut bergejolak. Dan semua itu akan saling sambung menyambung dari lempengan-lempengan bumi, akan menunjukkan pergerakannya. Oh gitu. Nah, yang hari tanggal 20 hari Selasa dan Rabu kemarin ya, itu Merapi bergejolak kan, Pak? Benar. Nah, itu kenapa Merapi bergejolak 2 hari itu? Semuanya berawal dari manusia-manusia, energi-energi manusia yang terserap oleh makhluk yang ada di bawah gunung, atau makhluk yang terpenjara di dalam. Mereka mendapatkan pasokan makanan, pasokan energi, pasokan kekuatan. Akhirnya memberontak pengen keluar sesegeranya atau secepatnya. Mereka sudah tidak kuat atau pengen cepat-cepat keluar untuk menghancurkan makhluk yang ada di bumi atau manusia-manusia. Kenapa mereka nggak keluar? Karena belum waktunya keluar. Allah belum membuka pintu gerbangnya. Karena semua itu haknya Allah. Iya. Nah, ada nggak kaitannya dengan Megatrust yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan ini, Pak? Ada. Nanti setelah gunung yang ada di Nusantara meletus, maka lempengan itu ikut bergetar dan akhirnya maka terjadilah bencana yang sangat besar. Berarti ada sambungannya antara lempeng gunung dan lempeng Megatrust yang ada di laut? Ada. Semua itu tersambung dikarenakan di bawah sana ada cincin api antara gunung dan gunung yang lain saling berhubungan di cincin api itu. Dan lempengan itu berada di atasnya. Apa yang berada di atasnya? Berada di atasnya cincin api itu. Jadi itu yang disebut antara cincin api dan lempengan-lempengan itu saling keterikatan ya? Benar. Ya. Nah, tadi kan disebutkan ada banyak gunung yang akan bergejolak ya, Pak, menunjukkan eksistensinya, ya kan? Benar. Kan banyak di gunung di Indonesia itu kan tidak hanya 1 2, kan banyak. Ada berapa sih yang memang nanti akan menjadi dahsyatnya itu? Tanda-tanda kemunculan sosok pemimpin, yaitu Satrio Piningit, nanti akan meletus 7 gunung yang ada di Nusantara, dari Pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Bali, dan Pulau Nusa Tenggara Barat. Semuanya itu saling sambung menyambung. Satu meledak, lainnya ikut meledak, saling meruntun satu waktu itu atau satu
hari itu. Nah, itu kan keterikatan berarti di 7 gunung di antara daerah-daerah tadi ya? Benar, yang dilewati cincin api. Berarti ada kaitannya dengan makhluk akhir zaman nggak? Semuanya itu ada karena Allah sudah tentukan tempat-tempatnya, waktunya. Nah, kenapa yang mewakili adalah 7 gunung yang paling, ketika 7 gunung itu akan meletus, kemudian gejolak alam akan besar itu, kenapa? Bahkan banyak gunung yang lain. Dikarenakan 7 gunung itu adalah pintu gerbangnya makhluk yang dipenjara di dalam bumi itu. Gitu. Benar. Nanti pada waktunya, kalau Allah sudah mengizinkan, akan diledakkan semuanya itu. Nah, kalau sekarang ini, waktu-waktu sekarang ini yang terjadi, tadi kan Gunung Merapi sudah menunjukkan eksistensinya ya, dengan bergejolak mengeluarkan percik-percikan lavanya ya. Benar. Nah, yang sekarang yang 6 yang maksudnya tuh yang gunung-gunung yang lainnya itu seperti apa? Sekarang sudah menunjukkan lava-lava yang keluar dari gunung-gunung itu. Getaran-getaran, gempa-gempa kecil sudah dirasakan manusia. Oh, sudah dirasakan. Benar. Berarti gejolaknya di dalam tanah itu sangat bergemuruh gejolaknya dong, Pak? Sangat dahsyat. Semua itu diakibatkan dari akhlak-akhlak manusia juga yang sekarang sudah melampaui batas. Oh gitu. Nah, tadi kan akibat dari akhlak-akhlak manusia yang melampaui batas. Terus di daerah gunung-gunung itu ada sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya gejolak nggak? Banyak. Apa aja itu? Banyak dukun-dukun yang mencari kekuatan, dukun-dukun yang mencari penglaris, Terus? keilmuan-keilmuan. Ya, terus? Disitulah pusatnya kemusyrikan-kemusyrikan. Oh, gitu. Mereka lah yang mengakibatkan makhluk-makhluk di dalam bumi mendapatkan pasokan energi atau kekuatan. Jadi memang itu saling terikat ya antara kita yang hidup di permukaan bumi ini, ya kan, dengan yang ada di dalam itu saling terikat. Saling terikat, semuanya sambung menyambung. Akan tetapi itu hanya di Nusantara saja. Hanya di Nusantara saja? Benar. Oh, terus di daerah lain? Di negara lain? Di negara lain cuma dilewati cincin api saja, akan tetapi gerbang-gerbang utama ada di Nusantara ini. Nah, tadi kan menyebutkan bahwa di daerah Pulau Jawa, Bali sampai Pulau Nusa Tenggara ya, Mbak ya. Nah, kalau di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua kan juga terdapat gunung di sana. Nah, kalau sekarang kondisinya seperti apa? Mereka juga sudah menunjukkan ekstensinya, akan tetapi di sana tidak ada gerbangnya. Mereka bergejolak karena manusia yang di sana, wilayah sana, melakukan keburukan dan kemusyrikan.
Gitu. Nah, berarti kalau di gitu yang tadi daerah disebutkan itu kita harus berhati-hati dong, Mbah. Benar. Tambahkan keyakinannya. Lebih diutamakan bersedekah. Jangan lupa ibadah. Karena ini sudah waktunya kehancuran yang sudah memasuki kehancuran sepenuhnya. Nah, kan tadi Mbah menyampaikan bahwa kita sudah di akhir zaman ya. Benar. Seberapa dekat sih dengan akhir zaman? Akhir zaman sudah sangat dekat, atau ini sudah termasuk akhir zaman. Oh, ini sudah termasuk? Iya. Dan inilah waktunya. Tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu. Gongnya dibunyikan, atau perintah dari Allah untuk malaikatnya yang bekerja. Oh iya. Nah, tandanya nanti akan dimulai awalnya seperti apa, Mbak? Awal mulanya nanti huru hara dari manusianya dulu. Oh, gimana itu huru hara dari manusia itu? Akan ada perselisihan, pertengkaran antara saudara muslim dan muslim yang lain, antara rakyat dengan pemerintahan. Semua itu akan mengakibatkan kehancuran, dikarenakan alam sudah murka. Terus dari adanya huru hara itu, dari huru hara itu semuanya terserap oleh alam, dan alamlah nanti yang akan menjawabnya. Nah, ketika terserap dari alam, ini kan ada darat dan laut ini, Mbak, ya kan? Nah, bagaimana hubungannya antara darat dan laut dengan menyerap energi dari adanya huru hara tadi? Kalau dari laut itu diakibatkan karena lempengan tadi yang terguncang oleh ledakan dari gunung-gunung. 7 gunung yang akan meledak itu, akhirnya timbullah retakan yang sangat besar. Akhirnya lautlah yang nanti akan menggulung daratan jika Allah menghendakinya. Semua itu tergantung manusianya. Di mana manusia itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diringankan. Akan tetapi ini sudah kehendak Allah. Jadi manusia tinggal menjalaninya. Oh gitu. Nah, tentunya kan setiap daerah itu kan punya orang soleh yang menjaga ya, Mbak ya. Benar. Nah, sekarang kondisinya di daerah tadi, di daerah 7 gunung itu tadi, sekarang kondisinya seperti apa? Banyak paku-paku bumi atau aulia yang ditugaskan di sana. Sudah satu demi satu dicabut. Karena dikarenakan sudah mendekati atau waktunya. Jadi kalau dicabut kan, kalau terjadi bencana bagaimana, Mbak? Nantinya akan terdampak
besar. Nah, kalau terdampak besar kan karena tidak ada paku-pakunya kan, berarti otomatis nanti yang akan menjadi korban juga banyak dong. Sangat banyak. Nanti. Kenapa paku-paku itu akhirnya dicabut terlebih dahulu? Apa nanti ada hubungannya dengan agar tidak terkena dengan bencana atau memang seperti apa? Dikarenakan banyak kemaksiatan tadi, banyak paku-paku bumi yang menanggung beban dosa-dosa dari manusia-manusia itu, dan dimusnahkan sebagian manusia itu. Dia tidak pandang bulu, yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya akan terkena imbasnya. Nah, kalau bayi, Mbak, kan bayi kan itu suci. Nanti bagaimana, Dok? Semuanya akan terkena imbasnya, akan tetapi akan diberi kedudukan oleh Allah di sana di alam akhiratnya, karena masih suci. Nah, dari pandangan gaib sendiri itu nanti apa ada yang melindungi juga orang-orang yang ada di orang-orang yang beriman akan dilindungi juga, atau memang semuanya akan sama? Semuanya nanti akan terkena imbasnya, akan tetapi ada yang tidak bisa terkena, yaitu yang sudah mengikuti ajaran beliau nanti akan terselamatkan, karena beliau akan melindungi seluruh jamaah-jamaahnya, mengajak jamaahnya untuk lebih banyak bersedekah, amaliyah, praktek yang nyata. Jadi tidak hanya teori-teori aja. Tidak hanya teori-teori saja, langsung praktek. Betul. Nah, apa itu amaliyah sedekah itu memang punya kedudukan yang seperti apa sih, Mbak, terhadap adanya bala yang terjadi? Amaliyah sedekah itu bisa menghindarkan atau sebagai tolak balak keselamatan untuk jamaah beliau atau yang melakukannya atau yang mengikuti beliau. Atau yang melakukan sedekah juga, yang tidak mengikuti beliau yang melakukan sedekah bagaimana? Sedekah yang tidak ikut beliau atau tidak bersanad dengan beliau, maka sedekahnya akan sia-sia dikarenakan niatnya maupun sanadnya sudah berbeda. Emang niatnya apa kalau niatnya? Niat keselamatan, niat diberikan keduniawian. Yang seharusnya niatnya seperti apa? Seharusnya niat ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Oh gitu ya. Dan menyambung bersanad ke beliau. Oh iya, iya, iya. Nah, itu adalah cara untuk menghindarkan adanya bala ya, Mbak ya. Benar. Nah, kita kembali lagi ke gunung. Nah, gunung itu kan mempunyai periode waktu di mana setiap gunung periode waktu terjadinya gejolak kan berbeda ya, Mbak ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa sih, Mbak? Ada beda dari gunung satu dengan gunung yang lain? Gunung-gunung itu sebagai pancangnya
daratan atau pancangnya bumi, kekuatan dari bumi itu supaya tetap pada tempatnya. Dan semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meleduknya atau meledaknya itu sudah diatur oleh Allah. Dan itu masa-masanya, waktunya, harinya, semua sudah diatur. Jadi gunung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Artinya hidup? Hidup, dan itu ada penguasanya dan ada penjaganya. Penjaganya berlapis-lapis dari golongan putih atau malaikat maupun jin-jin maupun siluman, semuanya ada. Berarti ada kerajaannya. Kerajaan sangat banyak, dari lereng-lereng, dari ujungnya, dari dalamnya, semuanya ada dan berlapis-lapis pagar gaibnya. Itu. Nah, setiap adanya bencana itu ada kembali kehidupan yang baru, ya Pak? Nanti setelah kehancuran-kehancuran yang ada di bumi Nusantara, kehancuran moral maupun kehancuran dari alam, nanti akan ada yang namanya kejayaan, kemakmuran. Nusantara akan menjadi mercusuarnya dunia. Semua dunia, di seluruh negara-negara dunia akan berkiblat ke Nusantara. Berarti adanya bencana alam, 7 gunung yang dikabarkan tadi menjadi gunung yang menjadi kunci, ya kan? Itu menjadi pintu. Itu dibalik itu semua nantinya akan ada yang diberikan Allah. Itu semua adalah proses di mana nanti akan ada kejayaan. Pasti diawali dengan kehancuran. Kehancuran seperti zaman dulu. Indonesia ini dijajah ratusan tahun. Dan akhirnya bisa merdeka, dan nanti akan hancur. Disitulah nanti akan ada kejayaan. Makanya kenapa ada ibu kota yang baru itu. Itulah cita-cita leluhur yang sudah tahu. Nah, sekarang kalau tadi kan gunung-gunung sudah bergejolak mempersiapkan ya Pak. Nah, persiapannya seperti apa sih kalau terjadi gejolak-gejolak seperti itu? Persiapan untuk manusianya. Bukan, maksudnya persiapan gunungnya itu apakah terus kemudian magmanya, apa itu larvanya atau magmanya menjadi banyak, kemudian ditata semuanya, atau seperti apa sih? Sibuknya itu seperti apa sih kalau dalam sisi gaib ini? Itu adalah tugas dari malaikat yang menugaskan di dalam perut bumi sana, yang ada di bumi, inti bumi. Di sana ada yang mempersiapkan, yang dimasak. Jadi di inti bumi kemudian ada saluran menuju atas itu ya, menuju gunung-gunung ya Pak? Benar. Nah kalau Mbah ini, nah sekarang tugasnya di sana apa? Saya di sana cuman ada di lerengnya, di kerajaan lereng Gunung Merapi, yang menjaga di sana, membisik-bisiki manusia yang akan
melakukan ritual-ritual, kemusyrikan. Dibisik-bisiki gimana? Bisik-bisiki supaya tidak melakukan itu. Akan tetapi manusia-manusianya sudah dibantu. Bantu siapa? Panglima Dajjal. Jadi Di sana ada pertempuran yang sangat besar. Akhirnya bergejolak. jadi gunung yang selama ini kita lihat apa itu tenang, indah, itu ternyata kalau dilihat dari gaib pergejolakannya luar biasa ya, Pak ya. Banyak pertempuran di sana. Akhirnya gunung-gunung mengeluarkan lava, mengeluarkan cairannya yang ada di dalamnya. Itulah efek dari pertempuran itu. Nah, kalau setiap gunung kan punya karakteristik ketika dia mengalami erupsi atau dia meletus. Nah, kan Gunung Merapi itu kan ada yang namanya wedus gembel ya. Benar. Nah, itu coba diceritakan sedikit tentang wedus gembel itu seperti apa. Wedus gembel itu adalah isyarat untuk manusia, di mana di sana ada golongan putih dan golongan hitam yang bertempur. Akhirnya terwujudlah awan gembel atau awan hitam yang seperti gembel. Itu mengisyaratkan manusia untuk waspada. Jadi efek antara putih dan hitam kemudian membentuk semacam abu-abu hitam, abu-abu nggak pasti warnanya itu ya. Benar, itu sudah diyakini turun-temurun oleh manusia, bahwasanya itu adalah pengingat mereka. Ya. Nah, terakhir ini Pak, apa pesan yang bisa disampaikan ke sahabat berpadu dan ke kita semua ini? Dengan adanya banyak gejolak alam, mulai dari darat, mulai dari laut, ya kan, terus kemudian mulai dari udara, kan? Nah, itu apa yang perlu dipersiapkan? Karena ini sudah waktunya akhir zaman, maka yang belum bertobat, bertobatlah, mencarilah guru yang bersanad, guru yang bisa membimbing, yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Itu ya. Benar. Ya, ada pesan lagi nggak yang disampaikan? Tambahkan keyakinan kalian, jangan ikut huru-hara sana sini, cuman ikut-ikutan karena sedikit uang yang dikasih oleh gembong-gembong. Itu. Artinya ya semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridhonya dari Allah ya Mbah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pesannya. Tadi saat sebelum datang ke sini berarti lagi bertugas ya? Alhamdulillah di sana lagi sibuk-sibuknya. Oh iya. Mohon maaf ya, kami hadirkan ke sini dan mohon maaf. Tidak apa-apa. Oh, iya. Ini merupakan perjuangan saya karena ditugaskan oleh beliau lah, guru panjenengan. Kami juga minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan ya Mbak ya. Nah, silakan bisa dilanjut tugasnya kembali. Terima kasih. Sama-sama. Saya diundang di sini.
Ya, Dan terima kasih hidangannya. Oh iya. Saya diundang udah 2 kalinya. Oh, udah 2 kali. Terima kasih. Sama-sama ya, Mbah ya. Dan saya mohon maaf bicara saya seperti ini. Oh iya. Ya memang karakternya seperti itu kan, Mbah? Alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya, Mbah ya. Kehadirannya bisa untuk kembali ke asalnya. Saya bantu buka, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bledek, tadi kita sudah banyak mendengar informasi dan juga apa itu namanya, tanda-tanda dan juga nantinya akan seperti apa. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga-keluarga kita, dan tanamkan pada keyakinan dan tawakal kita kepada Allah agar selalu yakin akan pertolongan Allah. Ya Mas Haji, kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bledek yang sudah setia dan selalu menunggu konten-konten dari kami. Kami mohon maaf jika dalam pembuatan video ada yang ada salah kata dan kurangnya. Semoga nanti kita bisa perbaiki ke depannya. Nah, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi dari video Padepokan Bledek. Nantikan video-video selanjutnya apa yang akan kita bahas, sejarah ataupun hal-hal misteri yang akan kita bahas. Semoga nantinya bisa menjadi kebermanfaatan. Akhir kata dari saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.